Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek dan jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan meskipun tidak terlalu signifikan Pak Hendry, tapi level 6.800-an tampaknya kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Tinggal beberapa hari perdagangan ke depan jelang libur lebaran ini, dari sisi sentimen terutama dari global tampaknya juga tidak cukup memihak. Bagaimana analisis Anda pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, hari ini terkoreksi kembali ya, Pak ya. Itu minus 0,16%, ditutup tadi di berapa, Pak? 6788 ya, Pak ya. Ya, ini kalau kita lihat memang sepanjang satu minggu ini gerakannya agak ranging gitu ya. Ya, bisa saja diperhatikan nanti untuk apa level supportnya ya. Selama di atas 6.775 itu ya agak tipis gitu ya. Ini kemungkinan besar sih bisa ada kemungkinan bisa untuk rebound kembali, Pak. Seperti itu, Pak David. Baik, Anda melihat seperti apa dari sisi sentimen yang ditunggu oleh para pelaku pasar, risalah The Fed, kemudian inflasi ini juga sudah terjawab, kemudian ada sinyal untuk resesi ini, dan sambil menunggu pertemuan The Fed di Mei mendatang, Pak Hendry. Melihat kondisi seperti ini, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, baik untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan maupun di beberapa hari jelang libur lebaran di pekan depan? Ya, kelihatannya pergerakannya juga dari sisi volume juga akan menyusut, kemudian juga untuk pergerakannya lebih ke arah ranging gitu ya. Tapi berkaitan dengan inflasi dan juga pengumuman The Fed ya mengenai suku bunga, itu memang impact pasti ada gitu ya. Tapi untuk bursa Indonesia sendiri saya melihat bahwa ini ada kesempatan ya bagi para investor untuk koleksi kembali, Pak ya, saham-saham di harga di harga bawah, kemudian juga diperhatikan aja level-level supportnya seperti itu, Pak David. Support berapa yang bisa diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan terutama, Pak? Oke, untuk indeks harga saham gabungan itu support yang terkuatnya itu hari ini kan tadi sempat diuji ya. Jadi selama dia bergerak di atas 6775, Pak ya, agak tipis 6775. Kemungkinan besar ini IHSG, Pak, dengan pergerakannya per hari itu ya sekitar itu sekarang ini 65 sampai dengan 70 poin, nggak terlalu besar ya. Kemungkinan besar sih akan kembali menguji level resistance yang terdekatnya itu di level sekitar 6.860, Pak. Baik. Dari sisi transaksi bagaimana Anda melihat, apakah lebih cenderung sepi, kemudian juga dari sisi volume juga, Pak Hendry? Sepanjang satu pekan ini sih range-nya tuh bergerak antara 15 sampai dengan 20 ya, Pak ya. Dan kemarin juga 16, dan ini saya juga lihat nih sekitar berapa nih? 15 ya, 15-an ya, 15-an dengan untuk lembarnya itu 1,1 sekian juta lot, Pak gitu. Baik, Pak Hendry, kita akan coba ulas beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, meskipun tekanan yang terjadi tidak seperti pada perdagangan hari sebelumnya. Lagi-lagi kita ke teknologi, ada Goto, Pak, di mana kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan cukup besar. Hari ini kembali melemah, tapi lebih ke arah terbatas di 1,08% dan berada di level 92 ini, beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Jangka pendek dan menengah, arahnya akan kemana untuk Goto? Ya, untuk Gotoh hari ini terkoreksi tipis, Pak ya, 1,07%, ditutup di 92. Nah, kalau Gotoh sendiri juga ini cenderungnya itu bergerak ranging, Pak ya. Dengan rata pergerakan per harinya itu nggak terlalu lebar ya. Itu rata-rata 5 sampai dengan 6 rupiah saja. Itu kelihatannya nanti menjelang penutupan market sebelum Hari Raya Idul Fitri, itu di range, Pak, antara 94 sampai dengan 100, Pak, untuk Gotoh. Range-nya relatif lebih sempit, Pak Hendry, untuk Goto, dan sebelumnya juga sempat menyentuh di 115, 120, bahkan di 130 untuk Antam, untuk Goto maksud saya.
Ya, kalau untuk goto kelihatannya untuk break ke angka 100 itu agak sulit ya karena pergerakannya cenderung ranging. Sekali lagi kalau saya lihat itu cenderung bergerak antara terendahnya 89 nanti kemudian tertinggi itu 100 Pak menjelang penutupan. Seperti itu Pak Ade. Oke, rekomendasinya seperti apa untuk Goto dengan pola pergerakan yang terbentuk di beberapa hari perdagangan terakhir, Pak Henry? Ya, kalau goto untuk jangka panjang itu masih bisa di hold, tapi kalau untuk expect return jangka pendek itu lebih baik exit dulu. Kenapa? Kan pergerakannya itu bergerak ranging Pak. Kecil ya, 5 sampai dengan 6 rupiah saja untuk goto. Jadi untuk memanfaatkan untuk trading dengan range yang relatif sempit ini tidak maksimal dalam hal ini, Pak Henry? Ya, tidak maksimal kalau memang tujuannya untuk gain di short term Pak ya. Jadi kalau untuk medium term atau long term masih oke gitu ya. Itu Pak, seperti itu Pak David. Baik, analisis untuk Goto yang hari ini juga kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan meskipun pelemahan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan pelemahan yang terjadi di beberapa hari perdagangan sebelumnya di 1,08% di 92. Sementara tadi juga sudah disampaikan untuk trading ini tidak direkomendasikan karena range pergerakan harga dari Goto relatif lebih sempit dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham lainnya yang hari ini masih menjadi pemberat. Ini ada ITMG. Kalau kita flashback di beberapa waktu terakhir, ITMG sudah mengalami auto reject bawah berkali-kali pasca dari ex-date dividennya. Dan hari ini masih tertekan Pak Henry, melemah di 2,40% dan berada di level 34.525. Analisisnya untuk ITMG, arah untuk besok ini jelang perdagangan di akhir pekan maksud saya, apakah tekanan masih akan terus berlanjut dan level support berapa yang mungkin bisa diperhatikan untuk investor dengan pelemahan yang terjadi? Ya, baik Pak David. Iya, ITMG ini hari mengalami pelemahan ya cukup signifikan 2,19%, ditutup tadi di 34 600 ya Pak ya. Nah, kalau dilihat Pak dari trennya, kemungkinan besok akan mengalami tekanan jual kembali ya. Perhatikan saja untuk level supportnya di 33.925, sekali lagi 33.925. Nah, kemudian dengan rata-rata pergerakan ITMG itu sehari sekitar Rp1.000 gitu ya. Bisa perhatikan untuk level resisten terdekat itu di 38.400 untuk ITMG. Di resisten 38.400, supportnya di berapa tadi Pak Henry? Ya, supportnya itu di 33.925 Pak. Ya, Oke, 33.925. Iya. 33.925 Yes, untuk betul. ITMG. Ya. Bagi para investor ini yang nyangkut di level atas, Pak, cukup banyak yang masih berada di level 38-an, bahkan masih belum sempat keluar di atas 40 ribuan, Pak Henry, untuk ITMG. Ya, bagi investor yang masih nyangkut ya di level harga tinggi, ya tergantung dari investment trading plan masing-masing. Tapi disarankan selama ITMG itu bisa bertahan di atas level supportnya di 33.925 masih bisa di hold seperti itu Pak David. Ketika skenarionya cukup berbeda, Pak, tembus di bawah ke 33.925, apakah tekanan lebih dalam akan terus berlanjut untuk ITMG? Ya, kalau misalkan tertembus, ya tergantung trading plan masing-masing, bisa di cut loss dulu atau bagaimana. Tapi kelihatannya kalau misalkan menembus level support tadi di 33.925, kelihatannya itu akan bergerak Pak menguji level support berikutnya itu di level 31.950 Pak. Baik, analisis untuk saham-saham yang menjadi pemerat indeks harga saham gabungan ada Goto, kemudian juga ada ITMG pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan tampaknya tekanan cukup dalam masih terus berlanjut untuk Goto, Pak Henry. Penutupan sesi kedua hari ini melemah di 2,15% dan akhirnya ditutup di level 91. Baik, Pak Henry, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Ya, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini? Ya, masih ditutup di zona merah. Saya akan coba sampaikan di mana update penutupan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini ditutup masih di 6.700-an, tepatnya di 6.785,598, melemah tipis di 0,20%. Di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG tadi dibuka di zona merah di 6.798,541, level tertinggi di 6816,885, terendah di 6764,659. Nah, kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya. Kita akan coba lihat
update dari penutupan beberapa indeks lainnya terlebih dahulu dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana untuk update dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 ini mengalami penguatan di 0,22% dan berada di level 365,074. Kemudian Jakarta Islamic Index juga ditutup menguat di 0,12% di 570,260. Sementara LQ45 juga menguat tipis seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang tidak terlalu dalam di 0,20% di penutupan sesi kedua hari ini dan berada di level 944,169. Nah, kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral, di mana sektor kesehatan pemirsa memimpin penguatan di 0,62%, disusul oleh infrastruktur menguat di 0,52%. Tampaknya infrastruktur dikontribusi oleh infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom tampaknya hari ini masih melanjutkan penguatan dan mampu bertahan atau cukup jauh bertahan di atas 4.000-an pemirsa. Kemudian barang baku melemah di 0,46% dan transportasi dan logistik tertekan di 0,23%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi di sesi kedua hari ini tidak terlalu dalam. BBRI mengalami penguatan, pemirsa ditutup di 4.960, Telkom sudah berada di atas 4.300-an, tepatnya di 4.340. BBCA juga menguat di 8.925, sementara saham pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia hari ini tampaknya melanjutkan penguatan. NCKL Trimegah dan ditutup di level 1.345. Ya, itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sambil menunggu updatean selanjutnya, terutama untuk saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam atau yang menjadi atau yang masuk ke dalam deretan top losers di penutupan sesi kedua hari ini. Saya akan coba bacakan dari teknologi. Ada Goto yang tadi juga sempat kita singgung, melemah di 1,08%. Updatean terbaru sudah di atas 2% pemirsa, ditutup di level 92. Perbankan BRI juga mengalami tekanan pasca melakukan stock split beberapa waktu lalu. BMRI lebih cenderung bergerak di zona merah ini. Ditutup di 5.125, melemah di 0,49%. ITMG tadi pun juga sempat kita bahas, melemah di 2,40% dan berada di level 34.525. Dan tadi pun juga sempat disampaikan level 33.925 bisa diperhatikan untuk dari sisi support untuk ITMG. Kemudian UNTR juga ditutup di zona merah, melemah di 0,56% dan berada di level 31.075, di mana UNTR baru saja melakukan RUPST dan sudah memastikan akan membagikan dividen di atas 6.000-an pemirsa, dan ini juga cukup signifikan. Dan sebelumnya UNTR juga sudah mengalami penguatan maksud kami yang cukup dalam, cukup tinggi maksud saya. Kemudian UNTR hari ini melemah dan kembali berada di 31.000-an, 31.075. Ya, beberapa data perdagangan berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, merupakan founder Mastermind Trader. Pak Hendry, dari update penutupan perdagangan di sesi kedua, saham-saham yang menjadi penopang ada Telkom, Pak. Ini Telkom cukup menarik kalau kita bahas, penguatan tampaknya masih terus berlanjut, sempat tertekan ke level 3.700-an beberapa waktu lalu. Hari ini Telkom semakin kokoh di atas level 4.300-an. Analisis secara teknikal, jangka pendek dan jangka menengah, arah untuk Telkom dengan penguatan yang sudah terjadi. Ya, Pak David, ya kalau untuk Telkom ya confirm masih uptrend Pak ya. Hari ini kembali menguat ya, 0,69% di 4340 ya. Kalau kita lihat ini confirm trennya masih menguat untuk Telkom ini. Perhatikan aja untuk level resistennya ya. Apabila besok tetap Pak masih melanjutkan penguatan hari ini, ya bisa lanjut ke level resisten berikutnya itu ada di 4460 Pak untuk Telkom. Baik, masih ada peluang ke 4460. Yes, Sudah betul. posisinya sudah jenuh beli atau belum ini, Pak? Telkom belum Pak ya. Nanti untuk medium term atau long term ini masih cocok ini untuk Telkom. Oke, dari sisi volume untuk perdagangan terakhir kemarin masih cukup besar.
Ya, cukup besar ya untuk Telkom ya, itu mengatakan bahwa ini yang sudah ada posisi di Sipol, nah kemudian masuk lagi posisi-posisi baru untuk Telkom. Baik, 4340 penutupan hari ini dan masih ada peluang penguatan untuk Telkom ke level 4.400-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan kebetulan juga beberapa pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.